Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Permisa, kembali lagi dengan saya Rasita Muharda. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia yang diberikan tugas yang berjudul teks editorial untuk mewawancarai usaha tempayan. Oke Permisa, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang, yaitu Cantika Indelita, Hasanah Tunisa, Mardiana, dan Gabriel Albert. Rika Sapitri dan Nur Amira. Sekarang saya di lokasi tempat daerah pembuatan tempayan tersebut di Sungai Nipah di daerah Sengkong. Di sini saya akan memperjelas akan materi yang saya sampaikan, yaitu pengenalan isu atau tesis, argumen, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Dengan Bapak siapa ini? Pak Salamun. Pak, sebelumnya kami ingin berterima kasih karena sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai Bapak. Kami akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Sudah berapa lama Bapak membuka usaha ini? Kira-kira sudah sekitar 10 tahunan. Mengapa Bapak memilih usaha ini? Karena jalan satu-satunya di sini cuma tempayan yang maju, karena yang lain tuh ya belum pasti itu. Apakah usaha ini menggunakan waktu untuk membuat tempayan atau waktu pembuatannya tunggu ada pemesanan saja? Enggak tertentu. Kalau kita sih untuk bikin stok, tiap hari kita bikin. Dari pukul berapa usaha ini dibuka dan kapan ditutupnya? Dari pagi sekitar jam 7 sampai selesai jam 3 atau jam 4 ya selesai. Jika sudah di luar jam kerja tetapi ada pembeli yang ingin membeli tempayan ini, apakah Bapak tetap melayaninya? Tetap dilayan karena pembeli itu sangat perlu di pembuat tempayan. Lalu bagaimana cara Bapak melayaninya? Tergantung dari orangnya. Kalau dia pesan hari ini kita antar langsung, kalau katanya besok ya itu besok. Apakah Bapak masih mengingat berapakah modal untuk buka usaha ini? Kalau modal itu dari semennya tergantung enggak. Dari semennya harganya bisa 70 lebih kan, 73. Pasirnya 1 jam sekitar 550. Upah bikinnya lagi sekitar satunya itu kalau orang beli di sini sekitar 100 lah gitu harganya. Kira-kira berapa keuntungannya Bapak dapati dalam sebulan? Kalau sebulan kita tidak pasti. Kalau kita hitung-hitung satu biji itu kalau lakunya untungnya sekitar 15.000 lah satunya untungnya. Kalau itu nasib baik. Kalau nasib tidak baik pecah, kerugian yang punya. Tapi itu kan risiko memang. Apakah pendapat ini tetap atau tidak tetap? Pendapat ini ya gitulah, tidak begitu tetap. Tapi kalau ada pembeli, kita tetap dapat gitu. Berarti pendapatnya tergantung pembelinya ya Pak? Iya. Berapa lama waktu pembuatan tempayan ini? Kalau kira-kira lama sih sekitar dari pagi jam 7 sampai jam 3 itu udah jadi sekitar 5 atau 6 gitu yang buah. Lalu bagaimana tahap pembuatan tempayan ini? Pembuatannya ya pertama mal diisi dengan debu. Setelah itu baru ditempel seperti ini. Habis itu ditunggu keringnya besok.
baru dibongkar. Setelah dibongkar, baru dilas lagi dalamnya. Setelah dilas, jadi tumbuhan kering lagi. Nanti baru diangkat, diputarkan. Apakah ada target penjualan tempayan ini? Misalnya sehari harus terjual 2 tempayan? Kalau target udah belum pasti, karena pembeli itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tergantung dari pembeli juga. Kalau kita kan bikin stok supaya orang pembeli itu kan dapat itu kayak payahnya udah bagus keringnya. Ya, ini setelah diaduk barulah ditempel kayak gini, seperti ini. Jadinya sudah ditempel gini kan, sudah jadi. Nanti seperti jadinya langsung. Ini hasilnya. Setelah nanti malam ini dibongkar. Ini hasilnya. Sudah bongkar dan jadi kemarin nih. Nanti di dalamnya dilas lagi. Yang plus rel. Dalamnya. Setelah dilas besoknya baru ini dibalikan, baru dilas seperti ini. Ada berbahan Ini jadi dilas seperti ini. Apabila ada pemesan kita siap diantar. Dan jadinya ini sekitar 3 hari. 4 hari dah bisa bawa. Kemudian dari hasil penjualan ini, kira-kira berapa pendapatan dari keuntungan yang Bapak dapati dalam sebulan? Kalau kita dalam sebulan itu tidak pasti, sebab pembeli itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kalau nak kira-kira gitu, bagaimana ya, kita pun tidak bisa memastikan. Baiklah, Pak. Dari semua pertanyaan telah Bapak jawab, apakah Bapak ada keluhan atas usaha ini? Kalau keluhan kita musim hujan. Kalau musim hujan, bikin itu susah. Kalau hari panas ya, gitulah. Kalau panas cepat kering. Cepat keringnya. Kalau hujan itu kan keadaannya macam mana ya? Air kena tempayan, susah. Jadi kalau hujan nih, sini mengandung air. Iya. Lalu apa solusi yang Bapak dapati dari masalah yang dihadapi? Ya itulah, kalau kita solusinya kita bikinkan bagaimana ya, penghalang dari atapnya supaya tidak kena air. Banyak kita kayaknya. Terima kasih sudah mengizinkan kelompok kami untuk mewawancarai Bapak. Sama-sama. Pendapat Bapak gimana kelompok kami? Alhamdulillah, karena remaja-remaja supaya berkembang. Itulah caranya agar generasi muda akan terus. Terima kasih ya Bapak. Oke guys, itulah cerita kami. Oke, kita masuk ke pengenalan isu atau tesis. Usaha pembuatan tempayan adalah usaha yang paling maju di daerah ini. Usaha tempayan ini adalah suatu usaha yang sering para masyarakat cari, karena kemungkinan banyak orang yang membutuhkan tempayan lebih dari satu. Agar mereka dapat menumpang air yang lebih banyak, tidak kerepotan dan memikirkan tempat apa yang untuk menyimpan air. Maka banyak usaha tempayan ini yang membuat para pembeli mungkin akan memilih-milih kemana tempat pembeli yang harus disinggahi untuk membeli tempayan tersebut. Banyak orang-orang di daerah ini yang membuat usaha yang sama, yaitu usaha pembuatan tempayan tersebut. Tidak ada yang tahu apakah usaha yang sama ini membuat persaingan antara penjual atau tidak. Mungkin persaingan akan ada di setiap penjual, namun hanya kemungkinan atau ketertarikan dalam pembuatan dan hasilnya lah yang menentukan di mana para pembeli akan mensinggahi. Maka perlu barang-barang yang harus dipromosikan agar orang-orang lebih bisa percaya dan yakin akan kualitas yang penjual. Sehingga ini menimbulkan ketertarikan untuk membeli di tempat tersebut.
Tempayan ini tidaklah mungkin langsung bisa jadi apabila langsung bisa digunakan. Tentunya memerlukan proses yang panjang agar nantinya bisa dijual dan digunakan. Proses atau tahap yang dilakukan akan dimulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir yang pastinya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Maka diperlukannya keadaan yang bisa mendukung dalam perbuatan agar bisa berjalan tanpa ada halangan. Walaupun ada halangan itu pasti akan tetap dilalui oleh setiap karyawan yang bertekad agar para pembeli tidak kecewa akan hasil pembuatan yang tersebut. Dari proses yang dilakukan dalam pembuatan tempayan ini, pastilah memiliki kesulitan dalam pembuatannya. Kesulitan tersebut dimulai dari pembentukan dari tempayan ini agar sesuai dan tidak ada celah ataupun kerusakan di saat sudah jadi nantinya. Kesulitan yang kedua akan dilihat dari cuaca yang harusnya mendukung. Cuaca yang jika kalau hujan menyulitkan para penjual dan dalam menyambut tempayan ini agar bisa menjadi tempayan yang sempurna. Namun walaupun mereka belum bisa menyambut tempayan yang di saat itu, mereka akan menyemburnya di kemudian waktu agar bisa menjadi tempayan sempurna. Pendapatan yang diperoleh dari setiap pembuatan selalu bergantung kepada setiap pembeli. Ketergantungan ini tidak akan membuat para karyawan merasa lelah akan atas pekerjaannya. Mereka malahan akan melakukan pekerjaan mereka lebih baik lagi. Agar apa yang mereka kerjakan bisa disenangi para pembeli dan mereka pun merasa puas akan kerjaan yang dibuat oleh para karyawan. Promosi yang dilakukan pastinya akan membuat para pembeli lebih merasa Setiap ada yang membeli tempayan ini, harga akan disesuaikan dengan tempat hantaran. Jika kalau tempat dari sang pembeli cukup jauh, harga akan menjadi lebih mahal daripada tempat yang dekat. Itu sudah pasti karena dalam pengantaran tempat ini juga memiliki risiko dalam setiap perjalanan yang ada, belum lagi di saat hujan nanti dan menimbulkan kerepotan pada orang yang akan mengantar tempayan ini. Belum lagi jika terjadinya kecelakaan yang tidak disangka-sangka, bisa saja para pelanggan tidak jadi membeli jika menurut mereka tempayan itu memiliki kerusakan. Risiko-risiko tersebut pasti sudah dipikirkan para penjual yang menghantar barang tersebut. Pembeli bagaikan raja di tempat usaha penjual, yang bagaikan raja yang harus dilayani dan disenangi agar membuat mereka tertarik untuk membeli barang yang sedang dijual. Setiap penjual pastinya akan selalu melayani setiap pelanggan walaupun pada ujungnya tidak jadi membeli. Setiap tempat usaha sudah pasti memiliki waktu untuk membuka usaha dan menutup usaha tersebut. Tetapi jika kalau ada pelanggan yang ingin membeli di luar jam kerja itu, para penjual akan tetap siap melayani setiap pembeli tersebut. Cuaca yang mempengaruhi proses atau tahap dalam pembuatan tempayan. Cuaca yang tidak dapat diprediksi apakah ada turun hujan atau tidak. Namun kalau hujan pastinya akan menyulitkan para pembuatan tempayan ini, karena bisa terjadi banjir yang dapat menghambat dalam pembuatan tempayan. Hanya bisa mengendalikan keadaan dengan berusaha untuk diserangkan dalam setiap pembuatan agar tidak terganggu proses pembuatan. Fungsi penjualan tempayan adalah memberikan informasi kepada konsumen, memberi pengaruh pada pembeli, kemudian dapat mengingatkan target pelanggan akan jasa atau produk agar bisa diterima dan dibeli oleh pembeli. Mengingatkan mereka akan jasa yang sudah diberikan akan membuat mereka bisa mempromosikan tempayan ini di sekitar rumah mereka. Dan dari hasil promosi yang pembeli lakukan akan membuat para masyarakat mengenal tempat usaha tempayan ini. Kita pasti akan Banyaknya usaha pembuatan tempayan yang berjarak dengan adanya persaingan dalam ingin mendapatkan seseorang pembeli. Maka para usaha itu melakukan promosi dimanapun tempat yang sudah pernah mereka datangi agar tempat mereka lebih banyak dikenali. Dengan adanya promosi, sudah pasti akan dapat menambah calon-calon pembeli yang mungkin akan tertarik untuk membeli tempayan. Di tempat yang kami datangi ini, dengan kinerja yang bagus dalam pekerjaan dari karyawan di tempat ini, dapat menarik kepercayaan para pembeli dan juga menyediakan kualitas bahan yang ada di tempat ini, dapat menarik perhatian dari masyarakat agar dapat membeli tempayan di tempat ini. Tempayan sangat banyak diamati oleh masyarakat, para pembeli yang juga sangat membutuhkan tempayan untuk memenuhi keperluan mereka dalam penampungan air, juga banyak diminati para pembeli.
yang tidak tahu akan cara untuk membuat tempayan ini sendiri. Yang membuat para penjual akan selalu membuat tempayan itu untuk dijual kepada para orang yang membutuhkan tempayan, membuat keuntungan kepada kedua belah pihak, yang dimana para pembeli merasa untung karena tidak perlu letih-letih membuat dan penjual merasa untung karena bisa menjual hasil pembuatan tempayannya. Manfaat yang diperoleh dari pembuatan tempayan ini sangatlah banyak kegunaannya. Dari sekian banyak tahap yang sudah dilalui dalam pembuatan tempayan, maka jadilah sudah tempayan ini sudah siap untuk dijual dengan harga yang menyesuaikan para pembeli. Salah satu dari manfaat tempayan ini yaitu bisa menampung air hujan maupun air dari manapun, memudahkan orang untuk bisa menampung air dan tidak akan kerepotan lagi dalam memikirkan untuk menampung air. Karyawan yang sedikit yang tidak terlalu banyak membuat pemimpin usaha lebih nyaman dalam memantau cara kinerja mereka. Karyawan yang ada pun hanyalah beberapa saja yang akan membantu proses pembuatan tempayan ini, agar apa yang mereka lakukan tidak mengasal dan tidak membuat sedikit kesalahan pun di setiap pembuatan akan diusahakan tidak membuat kesalahan dan harus sesuai dengan proses yang memang sudah ada. Tidak boleh takut rugi, agar bahan yang diperlukan pun agar sesuai dengan yang tertera, agar apa yang dihasilkan nanti tidak akan menjadi sia-sia dengan hasil yang sempurna dan disenangi para pembeli. Oke, selesai sudah wawancara kelompok kami tentang pembuatan tempayan hari ini. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.